Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauhari Ramadhani. Saya dari kelas PAIC semester 3 dengan NIM 191040101111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil media yang telah saya buat. Media ini basicnya merupakan menggunakan PowerPoint ataupun PPT. Walaupun basicnya adalah PPT, namun media ini tidak hanya menampilkan sebuah teks ataupun inti teks, namun media ini menggunakan tambahan seperti penggunaan audio ataupun video yang biasa disebut dengan audio visual. Jadi fungsi pembuatan media ini diharapkan untuk membantu dari hal yang konkret menjadi hal yang abstrak. Jadi sesuatu yang memudahkan peserta didik ke depannya. Lalu bagaimana cara penggunaannya dan cara pembuatannya? Kita lihat berikut. Untuk membuat PPT pembelajaran yang ditujukan untuk belajar daring, yang menarik adalah pertama kita harus membuka PPT-nya. Untuk isi dari PPT, kita harus memiliki konsep terlebih dahulu. Nah, konsepnya saya sudah buat seperti ini. Slide apa saja dan apa isi slide tersebut. Slide pertama adalah judul dari pembahasan materinya. Pembahasan saya di sini adalah tentang toharoh. Kita buat semenarik mungkin, dan ini adalah sesuai selera. Desain untuk mengubah backgroundnya, warnanya saya drop warna ini, tarik ke atas. Temanya adalah tentang sucikanlah lahir dan batin, gapailah cinta Tuhanmu. Cilin, nah, taruh di atas. Vicky kelas 7 MTS. Sudah jadi. Lalu selanjutnya adalah sesuai slide. Nah, di sini kan sudah dijelaskan slide-nya. Yang kedua adalah home, tombol yang menunjukkan pilihan nanti. Kita buat seperti tadi, kita buat semenarik mungkin. Jadi backgroundnya kita ganti. Lalu tambahkan picture. Tambahin karakter biar menarik. Warna sebelah kiri dan karakter laki-laki di sebelah kanannya. Jadi pembuatan PPT ini ditujukan untuk pembelajaran daring, untuk memudahkan belajar online menjadi menarik. Kita style warna oranye. Bikin 8 pilihan. Tinggal copy ya, CTRL
C dan Ctrl V untuk paste. Ini posisi. Untuk pilihan pertama saya tulis KI dan KD. Lalu ada pengertian toharo. Lalu ada pengertian najis dan hadas. Ada tata cara istinja, tata cara wudu, tata cara mandi wajib, dan tata cara tayamum. Lalu yang terakhir ada mari berdiskusi. Ini fungsi untuk apa? Fungsinya sebagai media memudahkan siswa nanti, yang akan kita jelaskan di akhir. Selanjutnya adalah kita buat KI dan KD karena mengacu pada konsep ketiga. Dirubah displaynya. Ini nggak butuh, jadi kita hapus saja. Kita tarik ke atas. Ini kompetensi inti. Ini adalah kompetensi dasar. Sama, ini kita tarik ke atas. Untuk isinya bisa kita lihat di buku siswa yang sudah kita unduh terlebih dahulu. Buku siswa fikih. Nah, inilah KI dan KD-nya yang akan kita masukkan ke PowerPoint. Bisa masukkan sendiri ya. Ini warnanya karena ini hitam, kita ganti jadi warna putih biar jelas terang. Tengah Ctrl E, ganti warna putih. Tinggal ditulis apa saja yang di buku tadi. Lalu kita masuk ke pembahasan tentang pengertian toharo. Layoutnya kita ubah ini. Pengertian toharo. Kita ganti desainnya agar menarik. Ini bisa kita cari di buku siswa yang tadi. Lalu selanjutnya ada pengertian najis dan hadas. Pengertian hadas. Sama seperti tadi langkahnya. Apakah yang menarik? Sudah. Lalu ada tata cara istinja.
Lalu ada tata cara berwudu. Oh ya, ini isinya kita tambahin video agar memudahkan peserta didik dari hal yang konkret menjadi hal yang abstrak, karena itu adalah salah satu fungsi dari adanya media. Cara istinja. Lalu tata cara berwudu juga begitu, karena materinya kelas 7 MTS, kita butuh video untuk memudahkan mereka. Cara berwudu, tata cara mandi wajib, tata cara tayamum, nah sudah jadi. Lalu terakhir adalah sini tentang mari berdiskusi. Yang tujuan poin ini adalah untuk membuat siswa berpikir tentang materi yang sudah lalu, materi yang sudah dipelajari. Mari berdiskusi. Nah, ini pertanyaannya terserah ya, mau apa saja. Sebagai variasinya, inilah tadi fungsi kenapa saya buat ini, agar kita bisa membuat peserta didik lebih mudah. Saya bisa sebut dengan hyperlink. Tinggal KI dan KD. Nah, kita pilih tadi slide-nya. Nah, ini KI dan KD. Pengertian toharoh. Begitu juga lainnya selanjutnya. Lalu saya tambahkan sebuah tombol yang tujuan agar menarik perhatian. Copy paste untuk di tombol sebelumnya. Dan tombol home. Fungsinya ini apa? Nah, kita buat ya. Slide sama seperti tadi. Pilih slide home tadi. Nah, oke. Ini kita pilih tombol next link, tarik next slide. Jadi ini previous atau sebelumnya. Kita copy dan dipaste ke seluruh slide yang sudah kita buat. Kurang lebih seperti itu cara pembuatannya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan media yang telah kita buat. Kita buka. Ini saya sudah membuat medianya. Langsung saja kita play. Jadi di sini untuk memudahkan dalam pembelajaran online atau daring agar siswa menjadi tidak jenuh. Kenapa? Kita lihat nanti isinya. Nah, ini tombol home yang telah kita buat tadi. Kita mau pilih apa? KI dan KD. Kita balik ke home. Pengertian toharoh. Balik ke home. Tata cara wudhu. Balik ke home. Nah, jadi fungsinya adalah untuk sebagai lebih mudah siswa ke materi yang akan dituju. Kita dari awal ya, KI dan KD. Nah, di sini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Next, indikator pembelajaran. Hasil dari pembelajaran itu nanti akan menjadi apa?
Nah, di sini adalah masuk ke materi, yakni pengertian toharoh. Lalu ada dalil. Karena ini siswa kelas 7, jadi saya menambahkan sedikit audio untuk memudahkan mereka dalam pembacaan bahasa Arab. Dikhawatirkan ada siswa yang belum bisa membaca bahasa Arab. Langsung kita klik dan play. Nah, begitu juga dengan yang hadis. Saya sudah merekam suara saya, lalu tinggal di play saja. At-tuhuru syatrul iman. Nah, jadi tentunya ini akan memudahkan peserta didik yang belum fasih atau belum lancar membaca bahasa Arab. Selanjutnya, pengertian hadis dan najis. Ini adalah cara-cara membersihkannya. Ada 3 jenis najis ya. Ini macam-macam hadas dan cara toharohnya. Kalau tadi najis, ini hadas. Lalu ini adalah alat-alat bersuci. Karena PowerPoint itu sifatnya adalah inti-inti materi atau poin-poinnya saja, jadi tidak mungkin untuk saya menambahkan pengertian semua air ini. Maka dari itu, untuk memudahkan peserta didik, saya menambahkan sedikit audio yang nantinya akan memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang ada. Seperti ini misalnya, saya akan mencoba memberi penjelasan pada air mutlak atau air suci menyucikan. Air mutlak atau air tohir mutahhir, air yang suci dan menyucikan. Air tersebut adalah air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat menyucikan. Air yang termasuk air mutlak ini terdiri dari 7 macam air, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju atau air es, air embun, dan air dari mata air. Begitu juga air makruh. Bisa kita play. Air makruh atau air musyammas. Air makruh adalah air yang lebih seperti tadi ya. Jadi ini juga memudahkan mereka bagi yang siswa yang malas membaca. Jadi tinggal mendengarkan, menyimak apa pembahasannya tersebut. Jadi ini perpaduan antara audio dengan PPT, dengan visual. Lalu ini adalah tentang bersuci dari kotoran atau istinja. Pengertiannya, adab-adab buang air, hal yang dilarang. Nah, tata cara berwudu seperti tadi yang kita bahas di pembuatan, saya menggunakan video. Karena ini kelas 7 MTS, tentunya siswa tidak akan cukup memahami materi jika hanya dari materi saja. Namun saya tambahkan video yang sudah saya unduh di laman YouTube untuk memudahkan siswa. Karena salah satu fungsi dari media adalah untuk memudahkan dari yang konkret menjadi yang abstrak. Maka dari itu perlu adanya video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketiga, bagaimana caranya Akan hadas kecil. Jadi ini adalah untuk memudahkan siswa. Selanjutnya kita ke mandi wajib. Nah, ini juga video untuk memudahkan peserta didik. Karena ini ditujukan untuk daring, tidak mungkin masing-masing guru mahasiswa untuk mempraktikkan. Maka dari itu solusinya adalah tampilkannya audio visual untuk memudahkan peserta didik. Next, secara tayamum sama istinja. Haddatsana Zuhairun yang kering, melimpah menggunakan tisu atau benda sejenis yang bisa mengangkat najis, tetap dengan cucikannya hanya bisa menggunakan air. Dengan demikian tidak. Nah,
Demikianlah materi yang tadi. Lalu ada berdiskusi. Diskusi ini adalah sebagai evaluasi apakah siswa sudah memahami materi pembahasan yang tadi atau belum. Nah, dari diskusi inilah yang akan memberikan sedikit evaluasi apakah siswa sudah memahami atau belum. Kita kembali ke home. Nah, tinggal keluar jika sudah, klik exit escape. Nah, demikianlah penjelasan tentang cara penggunaan media yang telah saya buat.